Jadi saya mengenal hidayah bukan di masjid, bukan di majelis ta'lim, bukan di kajian, tapi di diskotik, di kafe, di Bali. Kenapa bisa? Karena ada da'i, ada umat Nabi, pengikut Nabi yang berjalan ke tempat-tempat itu. Yang memerlukan dakwah itu orang di luar masjid. Ini bukan dakwah, ini kajian, ini ta'lim. Hari ini banyak orang yang fikir sudah berdakwah, sementara ini cuma ceramah di radio, ceramah di TV, ceramah di Facebook, ceramah di YouTube. Oh, saya sudah berdakwah. Itu bukan dakwah, itu ta'lim. Dakwah itu mengajak orang dari luar masjid ke dalam masjid, mengajak orang dari tempat maksiat ke dalam masjid, mengajak orang dari kekafiran kepada Islam. Kita bilang iblis laknatullah alaihi, Islam senyum aja, laknat aja terus katanya. Masa kita sekali dibully orang berhenti dakwah? Kalah sama iblis nanti. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik hadirin sekalian, sebelum kita panjang lebar, saya ingatkan adab-adab majelis. Dalam setiap majelis, siapapun yang berbicara, yang mendengar itu bukan cuma telinga, ya, tapi mata ikut mendengar. Jadi semua jamaah angkat kepala, buka mata. Di dalam majelis tak ada yang tundukkan pandangan. Menundukkan pandangan ini adab melihat perempuan yang bukan mahram. Sehingga selesai majelis ini tak satu pun perkataan saya yang lupa. Abang sama ibu-ibu semua, bapak-bapak, keluar dari masjid ini semua jadi da'i dan da'iyah. Amin. Kepada seluruh umatmu inilah jalanku, ajak manusia kepada Allah. Seluruh nabi datang kepada manusia. Pak, kita ini bukan nabi ya, tapi kita pengikut nabi. Kalau nabi datang kepada manusia, maka kita pun harus datang kepada manusia. Semata-mata datang karena kecintaan kepada Allah. Dai-dai datang kepada manusia, nabi-nabi datang dicaci maki, diludahin, bahkan dilempar, bahkan diancam mau dibunuh sama umatnya, tapi mereka pun tak terkesan, tetap datang. Kenapa? Karena kecintaan para nabi kepada umatnya. Kalau ada yang tertidur saya bangunkan ya, jangan marah. Karena saya dalam belajar begitu. Kalau saya lagi dengar tausiah dari guru saya, tertidur, dia bangunkan. Kalau masih tidur disuruh pindah. Kau berdiri dulu kan, suruh loncat-loncat dulu keluar. Baru keluar masuk lagi. Karena rugi hadirin. Kalau kita duduk dalam majelis ilmu terus mata tertutup, kuping tertutup, kita pulang nggak bawa manfaat apa-apa. Itu jalan pertama, nabi dan para pengikutnya. Jalan kedua, jalannya iblis dan para pengikutnya. Datang kepada manusia, mengajak manusia mendurhakai Allah, mengajak manusia untuk masuk ke dalam neraka Allah Ta'ala. Iblis pun begitu, datang tak perlu dijemput, tak perlu diantar, tak minta upah, tak minta pangkat jabatan, tak perlu disanjung. Iblis dicaci maki, dilaknat setiap hari, iblis nggak terkesan. Kita bilang iblis laknatullah alaihi, Islam senyum aja, laknat aja terus katanya. Masa kita sekali dibully orang berhenti dakwah? Kalah sama iblis nanti. Iblis datang kepada manusia semata-mata karena dendam kesumat, karena kebenciannya kepada manusia, kepada kakek kita Adam. Nabi-nabi datang kepada manusia karena mahabbah, karena kasih sayang, karena cinta yang begitu besar kepada umatnya. Pak, antum kalau nggak sayang sama tetangga antum, sama orang kampung kita, Pak, maka kita tak akan ada niat untuk dakwah kepada mereka. Saya dengar perumahanmu kebakaran ya. Saya lihat barusan di TV ini. Oh, alhamdulillah, aman.
Aman kenapa? Rumah saya enggak. Rumah tetangganya terbakar, dia bilang alhamdulillah, rumah saya enggak. Pak, kalau rumah tetangga kita terbakar, cepat-cepat padamkan itu api. Karena kalau tidak, itu api akan terus membesar dan menjalar, akhirnya membakar rumah kita. Ya, dakwah itu gitu Pak, bukan hanya memikirkan rumah kita saja, tapi tetangga harus difikirkan. Antum rajin ke kajian, ke masjid, 5 waktu berjamaah di masjid, tetangga enggak pernah sekalipun diajak ke masjid, nanti di akhir dihisab, dituntut kita. Ya Allah, aku tak ridho dia masuk surga. Dia tetanggaku, berpuluh tahun kami bertetangga, sekalipun saya enggak pernah diajak ke masjid. Siap mulai hari ini Pak, pulang-pulang nanti Pak, antum data nama tetangganya, minimal 40 rumah kiri kanan depan belakang, mesti kita kunjungi rumahnya dari pintu ke pintu, bicara dari hati ke hati, bukan menggurui Pak. Ceritakan kepada mereka fadilah memakmurkan masjid. Bang, kalau abang ke masjid sholatnya, saya yakin abang ini sholat, tapi masih di rumah kan? Iya. Kalau ke masjid, 1 langkah mengangkat 1 derajat, 1 langkah menggugurkan 1 dosa. Sahabat ketika mendengarkan hadis ini, mereka mengecil-ngecilkan langkahnya ke masjid, karena berharap banyaknya dosa yang terampuni. Sampaikan fadilah. Dalam berdakwah hadirin sekalian, kita bukan mengancam-ngancam, enggak boleh mengancam. Dakwah itu menyampaikan kabar gembira. Jadi hadirin sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dakwah bukan marah-marah. Kenapa saya dapat hidayah di Bali hadirin mulia? Karena saya berjumpa dengan dai-dai yang datang kepada manusia dengan penuh mahabbah dan kasih sayang, enggak marah-marah, senyum-senyum tiap ketemu, salaman, pijit-pijit langsung tangan. Aduh, enak punggung Pak. Benar Pak, saya pertama masuk masjid itu terkesan gara-gara saya kan namanya orang di Bali kehidupan nggak tertib kan, siang jadi malam, malam jadi siang. Datang masuk masjid itu dai-dai semua so akrab Pak, betul, so akrab. Kenapa dai ini jadi baik-baik? Karena mereka ada kepentingan untuk mengajak orang. Orang kalau jadi dai dan daiyah, orang pelit jadi dermawan. Kenapa kita mau ngajak dia ke masjid? Bayarin dia makan biar dia senang, beliin dia handphone biar dia senang kan. Kalau orang kaya begitu. Bagaimana semua cara dia buat untuk memakmurkan masjid, bagaimana orang mau masuk ke dalam masjid. Saya pun hadirin mulia di Bali itu berjumpa dengan orang-orang yang dakwah dengan cara yang begitu indah, begitu lembut. Dia datangi, dicari ke rumah nggak ada, dicari ke tempat lain nggak ada. Aku ditanya di mana itu sendiri, karena lagi di kafe, lagi nongkrong di sana, lagi main saya dulu akustikan. Mereka datang ke sana. Datang ngapain? Bukan mau menghakimi, tapi mau hanya bertegur sapa saja, mau mengambil hati. Ya. Jadi hadirin mulia, waktu itu saya tanya sama mereka, sama dai-dai itu, kalian dari mana? Karena wajahnya ada orang Indonesia, ada yang bukan orang-orang bule, pakai sorban-sorban gini, datang ke kafe. Bayangkan tuh. Baru hari ini saya pahami itu. Setelah itu saya pahami bahwasanya dakwah itu seperti sirajah munira. Dakwah itu seperti lentera yang menerangi, yang tak mungkin itu lentera takut dengan kegelapan. Yang ada lentera akan berjalan ke tempat-tempat gelap dan menerangi tempat itu. Jadi saya mengenal hidayah bukan di masjid, bukan di majelis ta'lim, bukan di kajian, tapi di diskotik, di kafe, di Bali. Kenapa bisa? Karena ada dai, ada umat Nabi, pengikut Nabi yang berjalan ke tempat-tempat itu. Yang memerlukan dakwah itu orang di luar masjid. Ini bukan dakwah, ini kajian, ini ta'lim. Hari ini banyak orang yang fikir sudah berdakwah, sementara dia cuma ceramah di radio, ceramah di TV, ceramah di Facebook, ceramah di YouTube. Oh, saya sudah berdakwah. Itu bukan dakwah, itu ta'lim. Dakwah itu mengajak orang dari luar masjid ke dalam masjid, mengajak orang dari tempat maksiat ke dalam masjid, mengajak orang dari kekafiran kepada Islam. Itu dakwah. Ini ta'lim Pak, ini semua orang sudah baik-baik, sudah di jalan Allah. Siapa yang buat dakwah? Ya orang-orang itu, orang-orang dakwah itu yang mendatang-datangi orang itu. Hadirin mulia, saya lagi manggung, saya lihat mereka datang ke kafe. Dalam hati saya bilang, nih teroris ngapain di sini nih? Enggak bener ini. Ini tempat orang happy-happy, ini salah kostum mereka masuk sini. Masa pakai sorban, pakai jenggot masuk kafe? Jangan-jangan mereka ini mau marah-marahin saya ini. Karena saya dulu sering ketemu orang waktu saya main band bilang, musik haram. Haram musik neraka kamu nih, musik setan ini.
Saya bilang, aduh, ini nggak keren orang ini, nggak gaul, nggak tahu musik, nggak ngerti dia. Maka saya pergi ke Bali, saya pikir mau jauh dari orang-orang dakwah itu. Di Bali ketemu. Tapi sepertinya ini agak sedikit berbeda. Kan kita di panggung, Pak. Di panggung kan ada penonton, kelihatan semua nih. Kontak mata kan. Setiap kali kontak ais, naik alisnya. So akrab juga. Terus kepala angguk-angguk. Saya bilang ini Ustadz rock and roll ini. Ini Ustadz gaul ini, harus saya datang ini. Istighfar saya, astagfirullah, suuzon mengangkat teroris. Kemudian saya taruh gitar, saya tampiri mereka. Saya bilang, where you from, brother? Dari mana? Apa dia jawab? We come from masjid. Dia tak sebut negaranya. Dia tak bangga jadi orang Amerika, jadi orang Eropa, jadi orang Afrika, jadi orang India, jadi orang Pakistan, jadi orang Arab, jadi orang Indonesia, jadi orang Padang, jadi orang Sunda. Sebagaimana kebanggaan kita hari ini. Dia cuma bangga, aku dari masjid. We are Muslim, brother. We come from masjid. Kami bersaudara, kita bersaudara katanya. Dalam pikiran saya, saudara dari mana nih ya? Ini saya pikir saudara, maksudnya dari Pak urusan mama apa ini orang tua saya hadir sini. Subhanallah. Nah, every Muslim is brother. We are a big family, united. Semua orang Islam ini bersaudara. Karena kalimah la ilaha illallah. Musik keras, dum dum dum, tapi dakwah bisik-bisik. Dibilang brother. Pakai bahasa Inggris atau bahasa Indonesia nih, Pak? Bahasa Inggris aja ya. Bahasa Indonesia aja lah. Kamu orang mulia katanya. Seumur-umur saya baru kali itu ada orang bilang saya orang mulia. Rambut masih gondrong, masih metal. Mulia kenapa? Why? Karena di hatimu ada kalimah la ilaha illallah. Kamu calon raja di surga. Tersanjung, Pak. Ini dakwah. Memberikan jazbah, semangat orang, memuliakan orang lain, bukan menghinakan mereka. Waktu itu saya masih ahlul maksiat, jauh dari agama. Dia bilang, we want to talk a lot with you. Kami mau bicara banyak sama kamu. Please come to masjid. Dia bilang apa? Please come to masjid. Saya bilang insya-Allah. Pak, kalau ada orang-orang yang jauh dari Islam, preman-preman, anak metal, anak punk, sudah ucap insya-Allah, dia pasti datang, Pak. Karena kalimat itu sekali setahun terucap mungkin. Jarang ngucapin insya-Allah, kan nyanyi-nyanyi terus kan. Maka singkat cerita saya datang ke masjid. Di sanalah saya melihat bagaimana cara dakwah. Ternyata dakwah itu tak harus bicara. Dakwah itu bisa dengan membuatkan orang minum. Dakwah itu bisa dengan menyuapi orang makan. Dakwah itu bisa dengan mijit-mijit punggung orang. Dakwah itu bisa dengan senyuman. Sebagaimana Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu didakwahi Nabi, bukan Nabi bicara ayat hadis, tidak. Nabi cuma datang kepada Bilal, wahai saudaraku, aku lihat kau begitu lelah, istirahatlah sebentar. Nabi lepaskan baju kenabian beliau, dan Nabi membantu Bilal mengisar gandum. Dengan niat dakwah kepada Bilal, Bilal tertidur, hadirin yang mulia. Selesai dia bangun, dia lihat sudah selesai kerjaan semua, yang membantu sudah hilang, sudah pergi. Dia bilang, siapa tadi? Saya lupa kenalan. Kemudian hadirin mulia, besok hari Nabi datang lagi, dan baru Bilal bertanya, kamu siapa? Baru Nabi katakan, aku Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah. Dakwah itu tak harus bicara hadis sahih. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi, bukan dakwah itu akhlak. Makanya di dalam Al-Quran itu hadirin mulai dalam kitab-kitab tafsir dijelaskan, Allah Ta'ala berfirman, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah. Qawlan, antum tahu, coba nanti pulang-pulang buka kitab tafsir. Siapakah yang perkataannya? Kalau dalam bahasa Arab, qawlan itu bahasa Indonesianya perkataan. Tapi di dalam tafsir hampir seluruh ulama menafsirkan qawlan ini maknanya dinan. Siapakah yang agamanya bisa perkataan, bisa perbuatan, bisa tulisan. Kalau perkataan kan kasihan orang bisu, nggak bisa ngomong. Tapi hari ini banyak dai-dai yang bisu, tak bisa bicara, Pak, tapi makmurkan masjid. Cuma dengan bakarkan korek api, dibilang nama sholat masuk neraka. Kamu nggak sholat masuk neraka. Dengan bahasa isyarat orang bisa dapat hidayah. Jadi dakwah itu bukan hanya berbicara, tapi dengan akhlak, dengan perbuatan, dengan tulisan. Sekarang ada fasilitas dunia maya semuanya, sosial media, itu bisa jadi wasilah, bisa jadi sarana dakwah.
ketik bikin status kan, teman-teman semua hari ini ucapkan subhanallah ya, banyak-banyak ya, minimal 1000 kali subhanallah subhanallah. Kalau ada 1000 orang yang baca subhanallah 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 dan dia baca, itu viral ternyata tulisan yang kita buat. Ternyata ada 1 juta orang mengucapkan subhanallah, Allah tumbuhkan 1 juta pohon di surga untuk kita. Karena pahala orang yang mengajak sebuah amal kebaikan, hadirin mulia, yang mengikutinya akan didapatkan oleh orang yang mengajak. Maka kita jangan merasa dakwah itu susah. Saya sampai hari ini, mohon maaf ya, saya belum pernah sekalipun mengatakan saya ulama, saya ustaz, saya kiai, bukan. Itu UST itu nggak jelas apa itu. UST itu maksudnya usaha taat mungkin ya, ustaz. Masih berusaha untuk taat. Tapi meskipun saya masih bernyanyi-nyanyi, masih suka dengan dunia hiburan, tak menghalangi saya untuk berdakwah. Jangan ditiru Pak. Wah, dari nyanyi kita bukan lagu bikin band. Jangan tiru dakwahnya, jangan tiru nyanyinya. Ya, itu gak semua orang juga Allah berikan kemampuan untuk itu. Gunakan semua potensi terbaik. Saya pikir saya gimana cara mau ceramah. Saya kalau orang bertanya dalil-dalil, saya langsung angkat tangan. Saya nggak tahu. Mungkin ustaz-ustaz bisa jelaskan dalilnya. Ini sahih apa enggak? Ini kiai-kiai yang menjelaskan. Tapi saya bukan kiai. Saya hanya bisa memberi motivasi teman-teman semua, Bapak Ibu sekalian. Kita ini bisa berdakwah. Buktinya mana? Saya bisa. Anak metal. Tak banyak ilmu, sedikit ilmu. Tapi Pak, ini tangan sudah bersaksi mungkin ribuan orang yang bersyahadat di sini. Kalau mengislamkan orang kafir mudah, yang susah itu mengislamkan orang Islam, itu susah. Mengislamkan orang kafir Pak, itu seperti membangunkan orang tidur. Tapi mengislamkan orang Islam seperti membangunkan orang yang pura-pura tidur. Nggak bangun-bangun Pak. Nah, ini yang lebih berat Pak. Jadi hanya untuk mengajak orang kepada Islam itu lebih mudah ternyata daripada untuk menjadikan orang Islam menjadi da'i, menjadikan orang Islam menjadi orang beriman. Maka sekarang hadirin mulia, urgensi kita sebetulnya bukan dakwah kepada orang kafir hari ini. Kita punya problem intern di dalam Islam sendiri. Kita punya masalah di dalam Islam. Ya, cobalah keliling sekali-sekali ke masjid-masjid Pak. Lihat masjid-masjid sepi. Kita menangis melihat masjid. Saya pernah datang ke satu kampung, di masjid itu sudah bertelur ayam. Berarti sudah 1 bulan mungkin tak ada sholat Jumat di masjid itu. Di mimbar itu Pak ada telur ayam, ada ayam yang mengerami telurnya. Di kampung kita itu Pak, di Sumatera Barat sana, saya nggak sebut kampungnya. Ada kawan saya Pak, datang saya ajak ke sana, masuk satu masjid, banyak tai kambing di masjid itu. Dia bilang apa? Pak, di kampung ini banyak ahli zikir Pak ya. Kenapa? Ini tasbih banyak berputusan. Itu bukan tasbih putus Pak, tai kambing itu. Dia bilang banyak ahli zikir. Allahu Akbar. Maka jangan duduk di sini saja. Saya sekali keliling Pak. Ini masjid ini luar biasa ini. Masjid ini luar biasa. Tapi banyak masjid-masjid yang kosong. Banyak perempuan-perempuan yang belum mau pakai hijab. Ya, ini masalah kita. Jadi sebelum kita mengajak orang berteduh ke rumah kita, perbaiki dulu atap rumah kita. Jangan sampai nanti orang berteduh nanti dia tetap kehujanan. Di luar hujan. Lalu kita bilang, Pak, ayo Pak berteduh Pak di rumah saya Pak. Dia masuk ternyata basah, akhirnya keluar lagi. Berapa banyak kita mendengar berita orang masuk Islam kemudian murtad lagi, pernah nggak? Dia bilang sama saja Pak, dulu saya kafir dengan masuk Islam sama saja. Justru sekarang saya disakiti orang Islam, ditipu orang Islam nggak mau bayar utang. Maka kita punya masalah hadirin mulia. Maka dakwah islahiyah, dakwah perbaikan iman itu jauh lebih penting daripada dakwah mengajak orang kepada Islam. Kalau orang Islam sudah baik, nanti orang kafir akan datang sendiri kepada kita dan minta masuk Islam. Saya pernah Pak, dari sekian banyak orang yang saya syahadatkan, tidak pernah sekalipun saya mendatangi mereka, nggak pernah. Tapi mereka yang datang kepada saya, karena saya punya galeri di Bali, punya galeri lukisan. Jadi setiap tamu yang datang, fardu ain dia bersyahadat. Kalau nggak boleh masuk galeri. Kalau dia mau masuk toko saya ada password, saya bilang, please come in. If you wanna come, please you recite asyhadu alla ilaha illallah. Dia nggak ngerti, tapi nggak apa-apa, masuk aja. Diajarin.
Karena ada hadis yang menceritakan orang yang pernah menyebut nama Allah satu kali, nanti in the end, in akhirat, sebelum Allah lock itu pintu neraka, Allah perintah malaikat untuk mencari orang yang pernah menyebut nama Allah satu kali, dan dia akan diangkat dari neraka, dimasukkan ke surga. Saya cuma berharap begitu. Mudah-mudahan orang yang pernah saya ajarkan syahadat, saya ajarkan menyebut nama Allah, nanti mereka jadi masuk surga sebab itu. Siap insyaallah amalkan agama ya. Kalau sudah ada kehidupan Nabi di diri kita, insya Allah kita berjalan saja hadirin mulia, orang datang ikuti kita dan katakan aku ingin seperti kamu. Maka dakwahnya sahabat tak panjang lebar. Setiap sahabat masuk ke satu kampung, apa yang mereka katakan? Kunu mislana, jadilah seperti kami, jadilah seperti kami. Orang melihat kibasan sorban sahabat, satu kampung masuk Islam. Orang mencium wangi tubuh sahabat, satu kampung masuk Islam. Maka amalkan agama dengan sempurna hadirin mulia, Allah akan gunakan diri kita sebagai asbab hidayah.